Jadi kita mulai aja ya untuk yang latihan soal S8 strip 5A. Nah, boleh sambil dilihat juga ya soalnya itu yang perusahaan Teguh Furniture. Oke, udah ya. Nah, jadi pertama boleh kita sambil buat dulu format dari rekonsiliasi banknya. Nah, kayak waktu itu ya. Jadi di sini untuk mencatat saldo kas menurut catatan perusahaan. Nah, ini untuk mencatat yang bagian perusahaan, sedangkan misalkan yang kanan untuk mencatat saldo kas menurut bank. Nah, pertama kita coba cari dulu nih, berapa sih saldo kas menurut perusahaan dengan menurut bank. Nah, pasti ya, karena kita diminta buat rekonsiliasi bank, pasti nilai atau saldo dari kas perusahaan dengan banknya pasti berbeda. Nah, pertama kita cek. Untuk yang bagian perusahaan, di soal itu ada, udah diketahui ya. Nah, saldo 1 Juninya 9.317.400. Nah, terus ada penerimaan kas selama bulan Juni ya sebesar 9.223.760. Berarti karena ini ya, kita tambahin dulu. Saldo yang 1 Juni ditambah penerimaan. Berarti 9.317.400 ditambah 9.223.760. Hasilnya suaranya tuh agak kecil ya. Dan sudah ya, sudah kedengaran kah? Udah jelas. Oke, udah ya. 18.541.160. Oke, itu. Terus ada juga ini kan saldo kas penerimaan terus bagian ininya ada nggak ya? Bagian pengeluaran. Yang 8 juta ada nggak di soal? Yang pengeluaran. Yang pengeluaran itu sebelah mana ya? Pengeluaran, ntar ya. Saldo awal ditambah penerimaan terus nah ini kan Salinas restoran terus oh ini yang cek tertulis itu kan ada ya totalnya. Nah, ada yang bagian cek tertulis bagian jumlah kita perhatikan angkanya adalah 8.395.660. Oke. Jadi kita kurangi sama cek yang udah kita keluarkan gitu. Oh, berarti tadi yang 18 itu dikurangi yang 8 juta ya? 18 juta dikurangi 8.395.660. Berarti 10.145.500. Oke, udah betul ya di sini 10.145.500. Kemudian kalau sudah untuk yang bagian perusahaan, kita coba cek saldo kas menurut catatan bank. Kalau misalkan kita mau ngecek saldo kas menurut bank, berarti lihatnya dari rekening koran. Nah, di soal ada ya di yang paling terakhir itu yang ada laporan bank bulan Juni. Nah, bisa dilihat di situ ya. Ada keterangan yang paling atas itu bahwa saldo baru
13.624.710. Oh iya, ada. Ada ya? Nah, itu kita pindahin di saldo kas menurut catatan bank. Berarti ini perusahaan yang di bawahnya yang bank. Apa? Yang di atas ini yang rekonsiliasi bank untuk bulan sebelumnya ini berarti milik perusahaan ya kak? Iya ya, di situ tuh ada rekonsiliasi bank yang bulan Mei. Nah, ini sebenarnya buat apa gitu ya? Jadi ada beberapa cek yang beredar di bulan Mei itu yang masih beredar di bulan Juni. Nah, sehingga ini ya, biasanya memang selalu ditampilkan. Karena ada beberapa dari yang bulan sebelumnya itu yang masih ada cek yang masih beredar. Bisa jadi ada setorannya yang belum masuk kayak gitu. Tapi kan mau tanya yang ini kan yang di bawah ini kan nggak ada kayak bulannya ya yang ini dia cuma kayak laporan bulan Juni. Tapi misalnya kalau di soal itu hanya ini aja tuh tahunya dari mana ya? Yang mana maksudnya? Yang laporan bank bulan Juni. Laporan bank bulan? Ya ini kan sebenarnya punya tabel lah. Nah, yang ini. Ya. Oh, yang ini, oke. Misalnya kalau kita dikasih soal itu kayak waktu itu tuh kayak nggak ada keterangannya ini bulan apa jadi kayak hanya Nggak tahu bulan apa gitu. Sebenarnya di sini tuh ada ya, tapi agak kurang jelas ya. Bentar. Nah, ini laporan bank bulan Juni. Nah, ini. Ya, jadi ini yang bulan Juninya. Berarti artinya rekening koran bulan Juni itu yang ini. Nah, pasti ya, pasti ada keterangan entah itu di dalam rekening korannya atau misalkan dari sini ya, di atasnya ada tuh laporan bank bulan Juni. Kemarin ada nggak? Iya kemarin tuh kayak begini kak. Oh, nggak ada ininya. Mungkin ada tapi ya. Oke. Citra, maaf suaranya makin kecil. Atau saya coba keluar dulu ya, takutnya dari saya yang bermasalah. Halo kak, kedengaran nggak? Jelas. Ini kayak headsetnya deh. Oke. Ya, tadi gimana? Jadi waktu itu kan kayak dapat soal kak. Nah, soalnya itu nggak muncul laporan bulannya, mungkin muncul di dalam tabel ini, tapi kayaknya saya nggak perhatiin gitu. Jadi nggak tahu ini bulan apa punya gitu. Oke. Tapi yang di sana yang ada apa aja selain ini? Ini aja sih kak, bulan Juni aja ini. Oh, yang kayak gini aja. Iya. Nah, pasti ya kalau di data soal mengenai rekonsiliasi bank harus ada rekening koran. Kalau semisal nggak diketahui itu tuh bulan apa gitu ya, pasti untuk yang mau kita cari. Gitu. Sama kayak ini berarti kita mau carinya bulan Juni ya. Iya. Berarti ini tuh rekening koran yang bulan Juni. Sedangkan untuk yang ada di sini, kalau ini ada rekonsiliasi bank per 31 Mei. Artinya yang bulan kemarin gitu. Kamu mau tanya arti maksudnya rekonsiliasi, ini maksudnya apa ya sebenarnya ya? Saya juga sebenarnya masih bingung arti maksudnya dari ini rekonsiliasi ini. Maksud dari kata rekonsiliasi. Iya. Oke. Ya, sebelumnya kan sebelum masuk ke sana biar kita paham, perusahaan itu kan biasanya bakal menyimpan sebagian besar uangnya di bank. Iya. Ya, gitu. Berarti ya kita serahkan ke bank untuk segala macam pencatatannya gitu ya. Tapi kita juga nggak bisa nih kayak menyerahkan aja, oh saldo kas kita ada di bank berarti ya udah biar bank aja yang nyatet gitu ya, kita enggak. Nah, enggak kayak gitu. Jadi perusahaan juga harus punya pencatatan
saldo kas yang ada di bank. Nah, seharusnya kan antara saldo kas perusahaan dengan saldo kas di bank itu harusnya sama. Iya. Tapi seringkali dan selalu ya, selalu pada kenyataannya pun pasti berbeda nih antara apa yang kita catat dengan pihak bank. Nah, makanya dibuatlah yang namanya rekonsiliasi bank. Gitu. Itu ya, asal usulnya dari sana. Jadi ada ketidakseimbangan, ada ketidaksamaan antara saldo kas perusahaan dengan menurut catatan bank. Oke, Kak. Sehingga dari sana kita bisa menyimpulkan nih, arti dari rekonsiliasi bank itu adalah laporan, ini kan kita bikin laporan ya. Ya. Laporan yang tujuannya itu untuk menyamakan antara saldo kas menurut pencatatan perusahaan dengan yang ada di bank. Oke, Kak. Intinya itu ya. Laporan yang isinya itu mau menyamakan nih, menyesuaikan antara perusahaan dengan pihak bank. Dan kenapa kok bisa nggak sama? Iya. Ada beberapa penyebabnya gitu ya. Ada yang cek yang masih beredar, terus ada yang istilahnya setoran dalam perjalanan, ya. Ada inkaso dan sebagainya. Nah, sekarang kita coba nih analisis gitu ya, kira-kira kenapa nih bisa terjadi perbedaan antara pencatatan perusahaan dengan pihak bank. Oke. Yang pertama, ya di sini itu kan udah ada yang di atas, salinan slip setoran ini adalah pencatatan perusahaan mengenai setoran yang masuk. Iya. Ya, maksudnya kayak kita dapat uang dari pelanggan, nah ini pencatatannya di sini gitu. Nah, apa yang kita catat, slip setoran-setoran ini tuh kita harus samakan dengan yang ada di bank. Betul. Berarti samakan itu dengan ini nih, dengan rekening koran yang bulan Juninya. Ya. Nah, kita cek ya, yang bagian, ini kan ada cek dan debit lainnya, terus ada setoran. Nah, kita ceknya di bagian setoran. Ini. Bagian setoran. Oh ya ada. Ada ya. Nah, coba kayak dicek satu-satu gitu ya, angka yang ada di ini, perusahaan sama yang di bank, rekening korannya. Angka yang di setoran ini mulai dari yang 690, 250 itu ya, Kak? Iya, yang banknya itu. Berarti kita harus cari angka itu di yang atas tuh ya, yang salinan slip setoran. Oh, yang salinan slip setoran. Oke. 600 tidak ada 1 juta. Oh, ada 1 juta. 1 juta berapa? 80.500. Terus 854 ada. 840 ada. 3.100 nggak ada. Terus yang nggak ada coba tandai ya, yang nggak ada coba tandai. Yang ada itu dari 1.080.500, terus 854, 170, 840.500, 210 nggak ada, 210 nggak ada, 896 nggak ada. Ini berapa ya? 882 ya? 808. Oh, 9 ya? Ini ya, ini dicatatnya salah nih. 942.710. Nah, padahal seharusnya kan 9. Yang di bawahnya 896, Kak. 89. Oh. Berapa ya? 882 kayaknya. 882.950 ada, 882.950 ada. 1.600.000-nya ada juga. 897 juga ada. 942. 210. 940. Beda ya? Beda. Coba tandai.
Berarti ini berarti 42 942 ini nggak ada. Terus udah habis. Habis. Oke. Kira-kira yang bermasalah yang mana aja tuh? Yang tadi 3.500.000 yang nggak ada. Terus tadi 210. Nah, itu dulu ya. Yang itu dulu. Oh, yang dua. Iya. 3.500.000 sama 210.000. Iya. Nah, itu kan udah muncul di bank, tapi belum muncul di catatan perusahaan. Iya. Gitu. Nah, ketika ada kasus kayak gitu, ada setoran tuh yang udah masuk, udah dicatat sama bank, tapi pihak perusahaannya belum nyatat. Nah, berarti yang harus ngoreksi itu siapa? Perusahaan. Pihak perusahaan, gitu ya. Iya. Karena perusahaannya belum catat, perusahaan harus nyatat. Iya. Ada penambahan kas sebesar 3.500.000 dan 210.000, kita catat di bagian penambahan. Ini ya. Ditambahin aja. 3.500 tambah itu. Dan namanya kalau kayak gitu tuh namanya inkaso. Inkaso. Iya. Maksudnya kayak bank udah nyatet. Bank udah. Inkaso ini nggak ada nama lainnya Kak? Nama lain dari inkaso ini inkaso gitu ya? Iya. Nama inkaso tuh kayak semacam apa ya? Jasa perusahaan buat menagih langsung utang pelanggan kita. Oh gitu ya Kak. Oke. Dan nanti boleh coba cari tahu ya, nanti inkaso itu apa sebenarnya gitu. Nah, masuk ke bagian ini. Terus tadi ada lagi nggak yang bermasalah? Ada di 896, 610 sama tadi ini 1 juta ada nggak ya? 1 juta kayaknya ada. 1 juta ada. Berarti di sama yang terakhir itu yang 942. Oke. Yang pertama dulu, yang 896. Iya. Itu masalahnya kenapa? Itu nggak ada di atas ini yang di perusahaan. Sebenarnya ada. Ada. Cuman kita nyatatnya itu 996, 610. 996. Oh, yang atas ini yang tanggal 10 ya? Oh. Ya. Jadi menurut banknya 896, tapi menurut perusahaannya 996. 9. Nah, kalau kita baca di soalnya itu katanya jika kesalahan dalam pencatatan deposito atau cek ditemukan, maka asumsikan bahwa kesalahan yang dibuat oleh perusahaan. Jadi ceritanya kita nyalahin aja perusahaan, yang salah adalah perusahaan. Angka yang sebenarnya itu 896, tapi malah dicatatnya 900. Iya. Berarti terlalu banyak ya. Nah, ceritanya kita terlalu banyak mencatat penerimaan. Iya. Nah, berarti biar sesuai dengan kenyataan, kita kurangi sebesar selisihnya. Oh, berarti 996 ini dikurang tadi ya tuh. Ya, dikurangi 896, 610. Dikurangi dari mana? 8. Ini 8 berapa ya nih? Oh, 896. 6, 10. Berarti 100.000. 100.000. Dan itu kan kita nyatetnya terlalu banyak ya. Iya. Nah, berarti biar sama kita kurangi di bagian pengurangan perusahaan. Dikurangi 100. Ya, kita catat 100.000 gitu. Terus keterangannya kasih ada koreksi deposito. Koreksi. Oke Kak. Oke, itu ya. Terus ada lagi tadi ya satu ya? Iya, yang 942. 942 kita catatnya malah 947. 947. Berarti selisihkan tuh. Berarti 5 ya? 5.
Sabar ya Kak, hitung ulang dulu. Boleh, boleh. 9, 4, 7, 7 berapa tadi? 2, 10, dikurang 9, 4, 2, 9, 4, 2, 7. Oh, 7, 10. 4.500. 4.500. Kita nyatetnya terlalu banyak atau terlalu kecil? Terlalu ini kecil ya, 4.500 kecil. Kita nyatetnya terlalu kecil ya. Terlalu banyak. Oh, 4.000. Kan menurut banknya 942. Iya. Tapi menurut perusahaan 947. 7. Oke. Berarti sama aja kayak tadi. Karena ini uang yang masuknya kita catat terlalu banyak, maka kita kurangi. Ya, catat lagi di bagian pengurangan sebesar selisihnya. 4.500. Oke Kak. Ya, boleh. Berarti ini dikurang. Ini berarti ditambah dulu ya Kak? Yang mananya? Yang 100.000 ditambah 4.500 ini. Boleh ditambah, boleh. Berarti berapa ya? 100.000 tambah 4.500. Berarti 104.500. Iya. Ini koreksi depositonya boleh dipisah, boleh juga disatukan. Oh. Oke Kak. Oke, itu ya. Nah, terus udah nggak ada masalah ya? Ya Kak. Oke. Sekarang masih ada lagi ya sebenarnya. Yang rekonsiliasi bank bulan kemarin, bulan Mei. Bulan Mei, ya. Nah, itu kan ada setoran untuk 31 Mei tidak dicatat oleh bank. Jadi masih ada setoran dalam perjalanan 690.250. Oh, ya, mana ya? Sekarang di rekening koran bulan Juninya udah ada nggak? Bulan Juni yang 660 nih ya? Iya. Tadi kayaknya ada deh. Awal tuh. Tadi kayaknya ada muncul. Yang baris pertama ada nggak coba? Oh, ada nih ya. Nah, benar ya. Nah, berarti artinya udah masuk ke bank. Udah nggak ada masalah. Ya. Nah, jadi setoran berarti udah kita lewati. Sekarang kita masuk ke bagian cek. Cek yang bawahnya slip setoran tuh. Ya, Kak. Nah, cek satu-satu lagi. Ya, yang menurut perusahaan sama yang menurut bank. Di ini ya, di cek dan debit lainnya ya? Nah, benar. Berarti 700, mana nomornya ini ya? Oh, ada Dari ini. angkanya, nomornya ada ya? Nomor 740 ada, nomor 4741 ada. Sama sih jumlahnya ini. Sama. Oh ya sama. Oke, sama. 742 ada, sama saldonya. 743 ada, saldonya. 743 beda ya, 743 ini. Beda ya. Oke, boleh tandain dulu. Berarti 743 beda. Terus habis itu 744. Where is 744 sama 745. 745 ada saldonya sama. Terus 746 ada. 746 juga beda ya, 746 beda. Sama nggak sih? 746 mana sih? Ini 748 yang 450 ya? Oh iya, astaga. Oke, sama ya? Ya, nanti salah. Ini 746, 746, 746. Oh ada nih. Oh sama. Oke. 747. 747 mana di sini?
747. Nggak ada ya 747. Iya. Kayak nggak ada 747. 747. Habis 747. 748. Tadi ada tuh 748. Sama 749. 640. Sama terus 750. 750. 750. Nggak ada ya 750 ini. 75 ada. ada. 276 sama sih. Oh ya sama. 751 299 sama 75 berapa akhirnya? Oh 752. 537. 500. Ini 72 yang di bawah ini 500 atau 600 ya? Yang bagian mana? Yang Perusahaan atau bank? bagian bulan laporan bank bulan Juni. 752. 6 kayaknya deh. 6 ya? 5 5 ya? 5 sama. Berarti 500 sama terakhir 753. 753 berapa nih? 380 sama berarti 754 sekarang. 754. Nah, terakhir. 754 nggak ada ya? 754 ada di kolom pertama tuh, yang baris kedua paling bawah. Kolom yang di banknya, Kak. Ya, di banknya yang kolom pertama. Kolom pertama. Baris kedua terakhir. Itu bukan 764 ya itu? 754. Oh 754. 64 soalnya nggak ada. 64 nggak ada. Oh iya, sekarang 54. Berarti mirip banget teman-teman, jadi 449. Berarti ini sama sekarang 755. 755 tadi ada deh kayaknya adanya. 272 sama sekarang 75. Kan tadi kayaknya ada ya 756 itu. Oh nggak ada ya 756 ya? 756 nggak ada ya. Boleh tandai dulu. 756 nggak ada. 75 berapa di atas? 757 tadi ada di bawah. 757. Nggak ada ya? Oh ada. 407. 950 ada. Sekarang 758. 758 juga nggak ada ya? 758. Nggak ada. 758 nggak ada. Habis 758, 759. 759 juga nggak ada. 759 nggak ada. Tadi 760 ada di atasnya. Nah ada. 760 ada, Kak. Oke. Habis sih. Oh habis ya. Habis. Oke. Nah habis itu kita coba cek lagi tadi yang bermasalahnya di cek nomor berapa? Di tadi 743 ya, 743. Terus ada di 747. Oke. Satu dulu. Ya, 743 dulu. Oke. Itu masalahnya kenapa? 743 tadi beda saldo ya di atas ini ya. Iya 761, 671. Beda angka ya. Tadi kalau misalkan ada yang salah, salahin perusahaan. Salahin dulu perusahaan ya. Terus kita cari selisihnya, dikurangi. Berarti 761 300 dikurangi 671 300. 671 300. 90.000. 90.000. Iya. 90.000. Nah, berarti 90.000 ini bakal dicatat di bagian perusahaan. Oke. Tapi kita belum tahu ya di pengurangan kah atau di penambahan. Nah, kita analisis. Perusahaan nyatetnya terlalu banyak atau terlalu kecil? Terlalu banyak.
terlalu banyak. Dan ini si cek ini tuh buat bayar utang atau bayar beli apa gitu ya. Iya. Bayanginnya gini, kalau kita mengeluarkan uangnya terlalu banyak, padahal seharusnya 670 sekian, berarti selisihnya kita tambahin atau kita kurangin? Berarti selisihnya itu dikurang. Selisihnya ditambah. Ditambah ya? Ditambah. Kenapa ditambah? Karena kan kita kayak mengeluarkan uangnya terlalu banyak nih. Kayak kita bayar utangnya terlalu banyak, Ya. berarti kan kita bakal menerima pengembalian lagi tuh. Pas kita nambah lagi sebesar 90.000. Nah, keterangannya kita catat ada koreksi cek. Nah, boleh sambil catat juga koreksi cek nomor 743. Oke, Kak. Oke, ya. Nah, terus tadi yang masalah lagi di nomor berapa? Di nomor 747. 747 nggak ada ya? Iya, nggak ada. Ini kita lewati dulu. Ada yang data yang lain gitu yang menjelaskan ini. Oke. Berarti tadi 756 ya? Iya, 756 sama 758. Oke. Ini nomor 7 berapa ya terakhir tadi ya? 754 ya? 759. 59 ya, 54 sih bisa tulis. 756, 758 dan 759. Nah, itu kenapa tuh masalahnya? Tidak muncul di ini ya, tidak muncul di apa ya, di bangkunya. Oke. Kita udah mengeluarkan cek, tapi di banknya belum muncul. Iya. Nah, kalau kejadian itu namanya cek beredar. Cek beredar ya. Dan kita catat kalau cek beredar itu di bagian bank, bagian pengurangan. Bisa dirinci satu-satu gitu ya. Nah, terus nanti ditotalkan cek nomor yang tadi kita sebutkan itu dicatat di bagian pengurangan. Yang 1.500.000 ini saldonya dari ini ya, cek beredar ya? Iya. Tadi ada 4 ya? 4 atau 3? Ada di punya aku sih cuma 3 ya, 756, 759 sama 758 dan 759. Oh, ada 38 lagi. Saya lupa. Yang di rekonsiliasi bank bulan sebelumnya juga diperiksa gitu ya. Yang cek beredarnya apakah udah muncul atau belum. Yang rekonsiliasi bank ini dilihat dari mananya, Kak? Itu yang ada dikurangi cek beredar ada 731 kayak gitu. Itu kita lihatnya patokannya dari yang di bank juga berarti ya? Cek dan debit lainnya. Ya, Kak. Oh ya, betul 738 ya tadi. 738 251 400. Oke, Kak. Ya. Oke, sudah, Kak. Udah? Oke. Nah, berarti kalau cek juga udah ya? Ya. Cek udah kita periksa. Nah, berikutnya kita lihat di bagian rekening koran itu yang bawah tuh. Rekening koran. Rekening koran ini mana ya rekening? Yang menurut bank tuh. Oh, yang menurut bank. Oke. Ada NSF. Oh, ada ya. Ada ya NSF. Nah, NSF itu adalah kepanjangan dari non sufficient fund. Atau istilah lainnya adalah cek kosong. Nah, kalau ada cek kosong, itu masukinnya ke bagian perusahaan di pengurangan. Cek kosong atau NSF dicatat di bagian pengurangan perusahaan.
Nilainya sama ya, 550.000. Oke, Kak. Oke, itu ya. Terus ada juga di bawahnya itu SC, keterangannya Oh, ya. SC. Nah, SC itu kalau kita lihat di keterangan ada beban administrasi. Nah, gitu ya. Kira-kira nih kalau berarti kan ini udah dicatat sama bank, perusahaannya belum. Berarti secara tidak langsung kan perusahaan yang harus mengkoreksi. Iya. Nah, kira-kira kalau ada beban administrasi bank, pengaruh ke kas kita bakal menambah atau berkurang? Berkurang ya. Iya. Nah, jadi kita catat ada beban administrasi bank 75.000, 75. Oke, Kak. Oke, itu. Nah, terus kita cek lagi. Tadi setoran udah, cek beredar juga udah. Yang ada di sini juga udah. Sekarang kita periksa di bagian udah ya? Di bagian mana, Kak? Udah ya, udah semua, udah. Oh, oke, Kak. Udah ya. Tadi tuh kita ada ini nggak setoran dalam perjalanan? Setoran dalam perjalanan. Yang di bagian setoran tapi belum ada di bank. Tadi sudah dipindahkan semua kan, Kak, itunya? Nah, ini tadi belum kebahas ya, ada di sini itu. Yang mana, Kak? Setoran dalam perjalanan 1.117.000. 1.117.000 mana ya? Itu yang sebelah yang bagian perusahaan sebenarnya belum ada di bank. Bagian perusahaan. Oh, yang tanggal 30 ya? Oh. Belum kita cek ya. Iya. Nah, itu belum ada di setoran ya? Iya. Oh. Nah, jadi kalau di perusahaan udah catat tapi banknya belum, namanya setoran dalam perjalanan. Oh ya. Oke, Kak. Di bagian penambahan. Oke, Kak. Oke, terus udah ya. Sekarang boleh ditotalkan penambahan totalnya berapa di jumlah? 10.000 ditambah 3.710. Nah. Juta 700. Nggak bisa ya kalkulatornya. Tambah 3.710. Salah. 60 tambah 3.710 berarti 3.800.000 terus dikurangi berapa itu ya? 1.000 ditambah 4.500 ditambah 550 ada tambah 70 berarti 729,5 729.500. Oh iya. Ya, Kak, sudah, Kak. Oke. Nah, terus kalau ininya kan yang bagian bank satu-satu ya. Penambahan satu, pengurangan juga satu. Sekarang tinggal ditotalin aja. Saldo kas menurut perusahaan ditambah total penambahan dikurangi total pengurangan. Berarti 10.145,5 ditambah 3.800 dikurang ya? Kurang 729,5 itu berarti 13.216. Oh ya sama. Tuh ya. Ya. Nah, terus yang bagian banknya juga ini setelah dijumlahkan ternyata sama ya hasilnya. Berarti dari bank itu yang 13 dikurang ditambah dulu. Baru dikurang 1. Dikurangi ini 526,450.
Ya, Kak. Terus itu untuk yang jawaban soal 1. Jawaban soal 1 yang instruksi 1 maksudnya. walah, panjang juga ya. Baru yang 1. Terus yang kedua, katanya buatlah ayat jurnal yang diperlukan. Ini pasti ya. Jadi kalau kita bikin rekonsiliasi bank, pasti diminta bikin jurnal penyesuaian gitu. Ya. Nah, untuk menyusun jurnal penyesuaian, kita cuma fokus di bagian perusahaan aja. Di sini. Apa yang sudah kita koreksi tadi itu catat di jurnal penyesuaian. Yang bank biarkan banknya yang catat gitu. Ya, Kak. Tipsnya gini ya, ini sebenarnya gampang cara nyusunnya. Yang bagian penambahan, secara nggak langsung kan pasti ada kas yang bertambah. Ya, Kak. Penambahan itu akan menambah kas, dan kita ingat lagi, kas bertambah di sebelah mana? Di sebelah debit. Di sebelah debit. Oke, jadi kita catat aja. Maaf saya kasih mati mic soalnya udah berisik jadi. Oh iya, nggak apa-apa. Nah, jadi kasnya bertambah di debit sebesar 3.800.000. Nah, kemudian yang kayak koreksi cek nomor 743, inkaso, ini kita masukin ke sebelah kredit. Nah, nama akunnya ini ya, koreksi cek itu kan tadi kalau kita lihat di soalnya bahwa semua cek katanya ditulis untuk memenuhi utang. Ya. Jadi koreksi cek kita itu untuk utang kita tadi catatnya terlalu banyak, yang bayarnya terlalu banyak. Maka kita kembalikan lagi utangnya ke sebelah kredit. Dan yang inkaso ini tuh maksudnya ada pelunasan wesel, piutang wesel, atau wesel tagih. Nah, jadi kita masukin aja piutang weselnya ke sebelah kredit. Kak, ini kakak punya kursnya nggak gerak ya, Kak? Oh, iya tah? Iya bener, nggak gerak gitu. Iya, nggak dia tetap di soal gitu, nggak ke. Oh, nih baru sudah. Oh udah, oke. Yang ini tadi kebayang nggak dari mana? Dari utang usaha itu dari yang inkaso. Utang itu yang dari cek. Yang cek ya, koreksi cek. Terus piutang itu dari inkaso. Iya, piutangnya dari inkaso gitu. Nah, itu dicatatnya di kredit, debitnya kas, senilai total penambahan. Ya. Oke, Kak. Oke. Nah, terus yang bagian pengurangan juga langsung aja kita catat. Bagian pengurangan pasti kan kasnya itu dia berkurang ya, kas kita berkurang. Berarti kita pindahin aja kasnya di kredit sebesar totalnya ini 729.500. Terus nanti untuk yang bagian koreksi deposito, cek kosong, beban administrasi bank, itu masukin ke sebelah debit. Nah, dibalik. Oh, dibalik ya kalau pengurangan ya, Kak? Iya, dibalik. Ingatnya pengurangan, pasti kasnya di kredit. Iya. Penambahan di debit, keterangannya balikin ke sebelah kredit. Iya, Kak. Oke. Nah, terus lanjut langsung ke sini. Pengurangan itu langsung tulis kayak koreksi gitu-gitu, nggak ada nama-nama lain. Oh ada ya? Ada. Jadi ini kita ganti nih. Iya. Yang tadi koreksi deposito itu kan Penjual. sebenarnya ada di soal, ada keterangan. Situ. Mana ya? Instruksi 1. Asumsikan bahwa semua deposito dari penjualan tunai. Iya. Gitu ya. Jadi kita ganti aja debitnya, koreksi depositonya jadi penjualan. Terus NSF ini jurnal penyesuaiannya selalu sama ya.
Jadi NSF, pi ya cek utang kosong ya kali. cek kosong. Mhm. Nah, pi utang usahanya di debit, kasnya di sebelah kredit. Nah, beban administrasi bank juga di debit, kasnya di sebelah kredit. Kak mau tanya itu yang cek kosongnya itu nggak ditulis ya? Cek kosong tetap masuk ke sini, pi utang usaha. Oh, piutang usaha. Oh, berarti penjualan itu yang koreksi-koreksi itu ya? Di jumlah ya? Iya, di jumlah. Oh, ya, oke Kak. Sebentar ya, sambil dipahami saya mau ini dulu. Oke, Ya, mau Kak. ngabarin dulu ini. Seratus penjualan. Udah ya. Ada pertanyaan nggak untuk yang bagian AJP-nya? Untuk sekarang sih nggak ada sih Kak, cuman takutnya saya tuh agak lupa kalau koreksi itu diubah-ubah gitu aja sih. Gitu, tapi untuk sekarang nggak ada. Koreksi ini, koreksi Iya. deposito. Iya. Kalau koreksi nanti lihatnya dari ini aja ya, dari keterangan Soalnya. soal. Iya Kak. Oke, terus berarti soal yang ketiga ya, instruksi ketiga. Instruksi ketiga mana? Oh ya. Pertanyaannya berapa jumlah kas Kak, yang mau akan mau tanya yang tadi yang di soal nomor 2 berarti kalau kayak ayat jurnal ini gitu kita patokannya di perusahaan punya berarti ya? Iya, benar. Oh. Iya. Pokoknya yang bagian bank meskipun ada koreksi tadi ya, Iya. nggak usah dicatat. Oh ya. Oke Kak. Oke. Nah, terus tadi ya soal ketiga, berapa nih jumlah kas yang akan muncul pada laporan posisi keuangan pada tanggal 30 Juni? Berarti tadi ya, karena kita udah bikin nih rekonsiliasi bank, maka yang akan dicatatnya sebesar ini, 13.216.000. Oh. Iya. Oh iya. Oke, terus satu lagi yang soal keempatnya, asumsikan bahwa cek dibatalkan tadi ya yang Kak, maaf mau 747 tanya, itu kursinya Kakak nggak gerak ya? nggak gerak lagi. Atau Ini jaringan? kayaknya jaringannya deh ya. Heeh. Coba Kakak gerakin supaya saya bisa lihat, bisa nggak ya? Coba gerakin lagi sekali lagi Kak, gerakin kursinya. Oke. Oh udah, oke. Bisa lihat. Ya. Nah, ini ya. Jadi tadi yang untuk nomor 4 itu asumsikan bahwa cek yang dibatalkan, nah ada kan ya tadi yang 747 itu void ini. Iya, yang tidak ada itunya. Dibatalkan untuk 390.000 telah salah dicatat oleh bank sebagai 930.000. Iya. Secara singkat menjelaskan bagaimana kesalahan akan dimasukkan dalam rekonsiliasi bank dan bagaimana harus diperbaiki. Kalau kita baca secara sekilas, yang salah itu adalah si pihak bank. Bank, iya. Jadi yang harus mengoreksi ya pihak bank. Dan kalau ditanya pengaruhnya gimana gitu ya, kita coba perhatikan dulu yang salah dicatat oleh kita itu terlalu gede atau terlalu kecil. Iya. Berarti terlalu besar ya? Terlalu besar. Ya terlalu besar. Berarti, nah ini cek itu tuh untuk misalkan membayar sesuatu ya, bayar utang atau membayar apa. Kalau misalkan kita bayarnya terlalu banyak, maka banknya harus menambah lagi saldo kas kita sebesar selisihnya. Nah ini. Jadi pengaruhnya adalah menambah saldo kas menurut catatan bank sebesar selisihnya. Tadi selisihnya 500. Coba cek lagi ya, takut salah. 930.000 dikurangi 390.000.
540 ya, Kak? 540, entar. Atau saya yang salah hitung? Iya benar, selisihnya Oh, iya. 540. Yang nomor 3 ini berarti cuman dari banknya aja ya, Kak, yang dilihat? Nomor 3 yang ini, Iya, dari banknya aja berarti ya tadi? yang 13 ini, atau Iya, yang mana? yang 13 ya, Dua-duanya. Oh, saldo akhirnya ya? Saldo akhirnya gitu. Oh ya, oke, Kak, siap. Oke. Nah, berarti kalau yang soal ini udah ya sampai 4 tuh. Oke. Sebelum kita bahas yang soal lainnya, ada pertanyaan nggak untuk yang ini? Untuk ini nggak ada sih, Kak. Nggak ada. Ya. Berarti kita bakal lanjut ke soal S8-2B. Oh ya. Nah, kita coba cek untuk permintaannya itu. Instruksinya buatlah jurnal. Oke. Buatlah jurnal. Berarti dari yang tanggal 1 dulu ya, tanggal 1, kita membentuk dana kas kecil sebesar 1 juta. Berarti kas kecilnya bertambah, sedangkan di satu sisi kasnya berkurang. Udah dipelajari ini? Sudah, kayak kas kecil gitu sudah sih, Kak. Tapi belum terlalu ke yang begitu bagaimana ininya aja. Sekilas ya. Sekilas. Oke. Jadi yang tadi pengaruh di tanggal 1 itu kas kecilnya bertambah debit. Biasanya catatnya kas aja atau kas besar atau kas di bank? Kas aja sih, Kak. Kas aja. Oke. Terus udah nggak? Sudah. Oke. Terus tanggal 12, penjualan tunai untuk hari itu menurut catatan kasir 9.440.000. Kas aktual yang kita terimanya lebih besar, 9.506.000. Jadi seharusnya itu penjualannya 9.440.000, tapi yang kita terima uangnya itu terlalu banyak. Iya. Kita 506. Maka yang pertama kita catat dulu kas yang kita terima 9.506.000. Terus penjualan tunai, berarti kita mendapatkan uang dari penjualan. Catat ya, penjualannya di sebelah kredit 9.440.000. Yang selisihnya kita masukin ke akun selisih kas lebih. Atau biasanya apa akunnya? Nggak tahu, Kak, belum. Iya. Ya biasanya kalau akun Inggrisnya cash short and over, tapi kalau ini selisih kas lebih atau selisih kas kurang. Iya, Kak. Ya dicatat di kredit biar balance sebesar selisihnya. Selisihnya tadi berapa? 66.000 ya? Betul ya. Jadi selisihnya di sebelah kredit. Oh, kalau begini-begini harus pakai selisih ya, Kak, kalau dibuat jurnal ya? Iya, karena kenapa gitu ya? Karena yang kita terima sama yang penjualan yang seharusnya itu beda. Iya. Jadi selisihnya itu kita masukin ke akun selisih kas lebih atau selisih kas kurang. Iya, Kak. Nah, terus kita lanjut yang tanggal 30. Wow. Kas kecil tersisa 46.000. Pengisian ulang dana kas kecil untuk pencairan berikutnya masing-masing dibuktikan dengan slip kas kecil. Ya, jadi nyambung nih. Pengisian kas kecilnya untuk yang transaksi-transaksi ini ada perlengkapan, biaya pengiriman dia masukin ke persediaan, itu kita catat di sebelah kredit. Oh, berarti kas. Kalau mengisi kembali berarti kan kas kecilnya nambah lagi ya. Iya. Salah. Idenya transaksinya di sebelah debit. Berarti kas kecilnya yang di kredit. Kas banknya. Kas biasanya ya? Kas banknya yang berkurang di sebelah kredit. Oh ya.
Dibalik ya. Mm. Kasnya ini dapat dari Jumlah. jumlah ya, Mm-mm. ada di sebelum debit, dan di sini ada selisih lagi, selisih kas lagi. Selisih kas ini dari mana? Nah, selisih kasnya itu pertama kan tadi kita membentuk dananya 1 juta ya. Ya. 1 juta. Terus kita melakukan pengeluaran sebanyak ini nih, perlengkapan, persediaan gitu ya. Iya. Kita jumlahin. Rp932.000. Jadi ceritanya uang kita awalnya udah 1 juta, terus kita bayarkan untuk beli perlengkapan, untuk bayar beban-beban. Iya. Totalnya pengeluaran 932.000. Kalau kita hitung, berarti sisanya seharusnya ada berapa tuh? Dari 1 juta kita pakai 932. 1 juta dikurang 932 ya? 68.000. 68.000. Tapi katanya di informasi itu kas kecilnya tersisanya cuma 46. 46 ya. Berarti dari 68, 46, 22 ya. ya. 22.000 itu kita Selisih. namanya selisih kas kurang. Mm-mm. Karena kita kurang gitu ya, kekurangan. Kak mau tanya deh, ini yang ditulis ini cuman kayak perlengkapan tokonya aja kan 375. Nah, persediaan barang dagang ini tuh maksudnya perlengkapan kantor ya? Ada nih di keterangan yang tanggal 10 coba. Oh, yang ini ya. Oh ya. 105. Cuman kakak tulisnya sini berapa? 215. Oke. Ada juga nih yang Ada lagi ya? Oh, ada ya, yang 28. Ada. Ya. Oke. Ya. Saya tambahin. Oke, berarti beban Tambahin ya, coba. ya tuh. Perlengkapan kantor. Oh, oke, Kak. Udah ya? Ya, sudah. Di tanggal 30 udah. Terus tanggal 30 lagi penjualan tunai untuk hari itu menurut catatan kasirnya 13.390.000. Kas aktual yang kita terima itu cuma 13.350.000. Kas aktual ya. Ceritanya yang kita terima cuma 13.350, padahal harusnya 390. Ya, Kak. Ada selisih berapa tuh? Ada selisih 40.000. 40.000. Dan itu namanya selisih kas kurang. Oh iya, kas kurang. Selisih kas kurang. Karena kita yang terimanya lebih sedikit ya dibandingkan seharusnya. Nah, terus catat kasnya debit berarti ya 13.350, penjualannya kredit 13.390. Penjualannya berarti bertambah ya? Penjualannya bertambah. Tambah 13.390. Nah, terus untuk yang tanggal 30 lagi katanya dana kas kecil dinaikkan sebesar 200.000. Nah, berarti kalau kas kecil dinaikkan, kas kecilnya bertambah. Naik 200.000. Ya, bertambah 200.000 di debit. Kas banknya. Kas banknya atau kas besarnya di kredit 200.000. Oke. Nah, ini untuk yang soal kedua. Ya. 2B. Ada pertanyaan? Belum ada sih, Kak. Oke. Nah, sekarang ini ada soal rekonsiliasi bank lagi. Tapi ini lebih gampang ya, kita nggak usah kayak analisis mana yang cek beredar gitu. Iya, Kak. Di sini udah diketahui. Pertama, kita harus cari tahu berapa saldo kas menurut perusahaan. Nah, berarti di sini 81 ya. Ini yang soal 3B, 8 strip 3B.
Kalau di punyaku tuh yang 3B itu yang 17.750.000, Kak. Oh, beda ya? Kayaknya Oh, saya salah. oh, Salah. Oh, sama aja ini ya? heeh. Oke. Berarti yang ini ya? Yang ini ya? Iya. PP Agung Sambada. Iya. Oke, jadi di sini saldo kas menurut perusahaannya itu berarti 17.750 ya? Oke. Saya udah catat nggak ya? Salah ya? Bentar. Ya, kayaknya belum ya yang ini ya. Gimana, Kak? Saya kayaknya belum nyatet ya, atau saya salah ya? Saldo CV Banda Utama. Oh, iya, sama aja ternyata. Oke, kita kerjain bareng-bareng aja ya yang soal itu. Berarti saldo kas perusahaannya Berarti saldo kasnya 17.750.000. Oke. Terus kalau menurut bank itu 33.650.000. 33.650. Terus langsung masuk ke poin A. Poin A, cek yang belum diuangkan berjumlah 17.865.000. Ya, nah ini kayak tadi ya, namanya cek beredar. Cek beredar. Masuknya di bagian bank pengurangan. Oh iya. Cek beredar senilai 17.865. Tadi Kak, maaf lupa yang berarti yang kayak kurang, kayak misalnya cek yang belum diuangkan, terus apa itu berarti pengurangan ya? Iya. Terus yang untuk di penambahan tadi itu apa ya? Lupa. Setoran dalam perjalanan. Setoran dalam perjalanan, sama tadi ada satu lagi ya? Kalau di bank setoran dalam perjalanan, kalau di perusahaan inkaso. Oh iya, betul. Iya betul. Ya, oke. Baru ingat lagi tadi. Saya kira inkaso yang di ini ya. Oke, Kak. Tambah. Itu ya. Nah, sekarang yang B, setoran sebesar 9.150 mencerminkan penerimaan tanggal 31 Juli yang terlambat muncul dalam rekening bank. Iya. Berarti di ini apa, bank penambahan. Oke, bank penambahan namanya setoran dalam perjalanan. Iya. 9.150. Udah, Kak. Oke. Terus yang C, bank telah menerima pembayaran wesel tagih 6.095.000. Nilai nominal wesel tagihnya seharusnya, bukan seharusnya ya. Bank telah menerima pembayaran wesel tagih 6.095.000. Nilai nominalnya itu 5.750.000. Berarti di bank ya? Ini di bagian perusahaan namanya inkaso. Oh ya, inkaso. Jadi inkaso itu kalau di banknya udah, perusahaannya belum, nah itu namanya inkaso. Ya. Tadi di bagian ini ya, penambahan. Berarti 6 juta. Nilainya ini kita catat pisah ya. Selisihnya itu dari 6.095.000 dengan 5.750 namanya pendapatan bunga. Oh, pendapatan bunga. 6 juta. 5.050. Berarti yang inkasonya ini berarti tetap tulis yang 6.095 itu ya tadi ya?
Inkasonya 5.750.000. Oh, Nah, iya. terus Iya. di bawahnya pendapatan bunga wesel. Pendapatan bunga wesel selisih. Selisihnya berapa tuh? 345. 345. Inkaso dan pendapatan bunga wesel ya, bagian penambahan perusahaan. Berarti bukan tulis selisih lagi ya di situ ya? Yang itu ya, yang 300-nya. Iya. Masukin aja ke pendapatan bunga wesel. Oh, pendapatan bunga wesel. Oke, Kak. Terus Kalau misalnya ditanya kenapa tulis pendapatan, nanti bilangnya apa, Kak? Kenapa selisihnya dimasukin ke pendapatan? Karena ini nilai nominal weselnya, kalau kita lihat kan cuma ini ya, 5.750.000. Ada selisih. Jadi piutang wesel itu ada yang berbunga, ada juga yang nggak berbunga. Kalau piutang weselnya berbunga, berarti uang yang kita terima itu bakal lebih besar dibandingkan nilai nominalnya. Iya, Kak. Gampangnya gini, kita punya uang misalkan uangnya 10.000. Iya. Jangan uang deh ya. Kita punya surat, kita punya piutang aja ya. Iya. Punya piutang 10 juta. Kalau piutang ini berbunga, maka yang kita terima itu bukan lagi 10 juta. Melainkan Tapi lebih ya. lebih besar dibandingkan itu. Oh, iya, Kak. Ini masuk pendapatan. Terus untuk yang bagian D ini, cek yang ditarik senilai 390.000 telah dicatat oleh PT Agung menjadi 930.000. Cek tersebut untuk pembayaran kewajiban kepada Siti Mayang untuk pembelian perlengkapan kantor secara kredit. Iya, Kak. Berarti yang salah adalah perusahaan sini. Iya. Berarti kita catat di bagian perusahaan. Nah, karena kita catatnya terlalu banyak untuk membayar pembelian perlengkapan dan perlengkapan kantor secara kredit, maka selisihnya masuk ke bagian penambahan. Oh, iya. Penambahan ada koreksi. Koreksi cek. Selisihnya 930 dikurangi 300. Selisihnya koreksi ceknya 540.000. Tadi dari mana nih ya, Kak? Dari mana tadi, Kak? Ini 930.000 dikurangi 390. 390. Ya, 930.000. Ya, betul, Kak. 30 kurangi 30. Oke. Sama ya. 40 ya tadi ya? Ya, benar. 540.000 di bagian penambahan. Koreksi cek. Dicek dan ini kita kasih tanda kurung untuk utang. Oke, Kak. Nah, berikutnya yang E, cek yang ditarik 1.810.000 telah salah dibebankan oleh bank, jadinya 1.180.000. Di sini yang salahnya adalah bank. Bank, ya. Berarti yang harus koreksi adalah bank. Sebesar selisihnya tuh. Berarti 1.810 dikurang 1.180. 630.000. Ya. Nah, kita kan lihat si bank itu nyatetnya terlalu kecil. Berarti karena ini untuk bayar utang, misalkan untuk bayar sesuatu, kita bayarnya terlalu kecil. Maka kita tambahin lagi, kurangi lagi kas kita.
Kurangi kas bank sebesar tadi 630 ya? Iya, 10 Kak. Kursnya Kakak nggak gerak ya? Nggak gerak lagi. Iya. Yang nggak gerak udah Soalnya lama. di saya masih di soal, masih belum pindah. Atau sudah pindah ya? Atau belum? Kalau di HP saya udah. Oh, dia belum. Mungkin jaringan kali ya. Udah nggak apa-apa Kak. Apa? Di sana terlalu malam nggak? Kita terlalu malam nggak? Oh nggak apa-apa sih Kak. Besok soalnya nggak ada kelas jadi. Oke. Oh sudah Kak, sudah. Oke. Gitu. Berarti berikutnya 600 tadi ya, 630 di bagian pengurangan. Kakak mau tanya Kak, tadi 700 ini? Oh sudah Kak, sudah Kak. Oke Kak. 10 ya. Nah, berarti berikutnya yang F terakhir ini. F, ya. Beban administrasi bank sebesar 80.000. Itu siapa tuh yang harus catat? Beban administrasi perusahaan ya. Iya. Jadi ada beban administrasi bank sebesar 80.000. Beban. Oke. Nah, boleh ditotalin dulu si total penambahannya kayak gitu. Berarti tadi ada 6635. Berarti tadi 5.750 ditambah 345 ditambah 540. 6635 dikurangi berapa tadi itu 80.000 sama dengan 6555. Benar ya? Ditambah sama itu tuh saldo kas perusahaannya. Oh, ditambah. Berarti dari 6635 ini ditambah dulu. Oh, ditambah dulu. Oke. Boleh Kak. 750 ditambah 6635 24 385 dikurangi 80. 243 24305. Oh iya sama. Ya. Oke Kak. Oke. Nah, berikutnya kita bikin penyesuaian. Diminta ya. Oke, diminta bikin penyesuaiannya. Sama kayak tadi ya. Ya. Bagian penambahan berarti kasnya di debit 6.635. Nah, kreditnya ini. Peso tagih, pendapatan bunga dan utang. Juta. Nggak salah ya. Nah, terus yang bagian pengurangannya juga berarti biaya manajemen ya ganti 180. 80. Oh ya 80. 2 juta. Ya, 80. Ini untuk penjualan. Oke Kak. Terus yang soal instruksi ketiga, jika laporan posisi keuangan disiapkan oleh PT Agung, berapa jumlah yang seharusnya dilaporkan? Berarti tadi kasnya ya? Kasnya dia sama sebesar ini, 24.305.000. Oh ya.
Itu untuk yang soal ketiga. Iya. Soal ketiga. Satu lagi yang ini sama rekonsiliasi bank. Sisi benda utama. Apa ini? Oke. Sama kayak tadi, yang ini kita cari dulu saldo kas menurut perusahaan sama yang bank. Rekening. Oke ya. Rekening kas CV benda utama sebesar 81 juta 145.000. Perusahaan belum. Selama bulan November katanya ini kan saldo awal ya tanggal 1. Iya. November. Terus selama bulan Novembernya ada total uang tunai yang disimpan 293 juta 150.000. Iya. Jadi ditambah sama yang tadi. Oh. 1 untuk 5 ditambah 293 150. Menyimpan uang kas. 374 juta 295 ditambah cek lagi ya? Dikurangi cek 307 juta 307 apa tuh? 360 66 juta 935.000. 6935 ya? Ya. Sekarang menurut laporan banknya udah ada nih 112.675. Ini kursinya nggak gerak ya kak? Nggak gerak juga. Bentar ya, kita tunggu dulu. Atau sudah gerak ya? Atau mungkin saya masih Kalau di saya udah, sebenarnya saya udah. Ini sambil gerak-gerakin sebenarnya. Kalau kakak punya di mana? Di yang rekonsili ya? Iya, rekonsiliasi. Itu masih di soal ya? Iya, masih di soal. Kayaknya saya nggak usah ngecek soalnya ya. Oh, nggak apa-apa sih kak. Nggak apa-apa, lanjut aja kak. Lanjut. Oke. Oh sudah. Udah. Oke. Terus langsung kita cek yang poin A. Katanya cek yang beredar mencapai 41.840.000. Iya. Nah, tadi ya cek beredar kita ingat lagi, berarti selalu di bagian pengurangan bank. Ya. Cek beredar 41.840. Ini ada uang jaminan. Ya, uang jaminan 12.200.000 mewakili penerimaan 30 November. Belum. Ya, telat. Dicatat di bank. Berarti itu namanya di bank di apa itu? Bank bagian penambahan. Namanya setoran dalam perjalanan. Iya, dalam perjalanan. Terlambat lagi. Setoran dalam perjalanan. Setoran terlambat. Oke kak. Terus yang C-nya, buat cek 7.250.000 telah salah dibebankan oleh bank 2.750.000. Yang salah bank berarti yang harus koreksi perusahaan ya? banknya gitu ya. Banknya. Seharusnya 7.250.000, tapi bank malah catatnya 2.750.000. Iya. Berarti kita bayar ceknya masih kurang gitu ya. Iya. Selisihnya berapa tuh? 7.250 dikurangi 27 4.500.000. 4.500.000 ya. Nah itu catat di bagian pengurangan. Namanya koreksi cek. Ya, koreksi cek. Cek. Oke kak. Terus yang keempatnya, sebuah cek 760.000 kembali dengan pernyataan telah dicatat oleh si benda utama 7.600.000. Heeh. Salah nih.
Cek itu katanya untuk pembayaran kewajiban. Berarti karena yang salahnya adalah perusahaan, si benda utama, kita catat di bagian perusahaan. Nah, ini sama kayak tadi ya kasusnya berarti di cari selisihnya dulu. 7 juta berapa tuh ya? 700. Ya, 700. Dikurangi 760. 6.840.000. 6.840. Nah, itu kita catatnya di bagian penambahan. Ini Kak. Koreksi cek di bagian penambahan karena yang kita catatnya terlalu banyak. Terus tadi yang D ya? Yang D. Sekarang yang E. Bank telah mengumpulkan wesel untuk CV Banda Utama 7.385.000. Wesel tersebut nominalnya 7 juta. Berarti perusahaan. Itu namanya inkaso. Ya, inkaso. Nah, selisihnya masukin ke pendapatan bunga wesel. Betul. Nah, terus yang E. Yang F. Yang F. Biaya administrasi bank. Berarti perusahaan. Di bagian pengurangan. Terus habis itu cek sebesar. Kembalikan karena dananya tidak mencukupi. Ini cek kosong ya. Kosong. Oke. Kosong berarti catat di perusahaan. Di bagian pengurangan. Cek kosong. Oke, berarti udah ya. Nanti dihitung total penambahannya, total pengurangannya, hasilnya harus sama. Iya, Kak. Berarti ya. Oke, Kak. Oke. Nah, terus buatlah ayat jurnal. Berarti sama kayak tadi, bagian penambahan, kasnya catat di debit, Iya. keterangannya catat di sebelah kredit. Iya. Sedangkan untuk yang bagian pengurangan, kasnya kredit 2625, duanya itu debit. Terus terakhir itu berapa jumlah yang harus dilaporkan? Berarti sebesar ini. 78 ya. 8, iya. Ya. Nah, itu ya. Oke, ini untuk soal yang dikirim ya. Iya, Kak. Ini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Kayaknya belum ada sih, Kak. Dan sambil kerjain, sambil pindahin, sambil ini belajar lagi. Boleh ya. Nanti saya upload juga videonya. Nah, terus kalau misalkan nggak ada, kita mungkin cukupkan aja. Ya, kita tutup untuk pertemuan hari ini. Selamat malam, selamat mengerjakan lagi ya. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama.